Selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok Ordinary akan membawakan video presentasi dengan dua materi. Materi yang pertama yaitu mengenai pendahuluan infrastruktur TI dan pengantar atribut non-fungsional. Dan materi yang kedua mengenai jaringan. Nah, kita akan masuk ke materi yang pertama yang dibawakan oleh Cindy. Oke, selanjutnya kita memasuki pendahuluan infrastruktur teknologi informasi dan pengantar atribut non-fungsional. Mana Ut? Apa itu infrastruktur TI? Kata infrastruktur berasal dari kata infra atau bahasa Latin yang berarti di bawah dan struktur. Ini mencakup semua komponen yang berada di bawah struktur, di mana struktur tersebut dapat berupa kota, rumah, atau sistem informasi. Infrastruktur sering mengacu pada utilitas publik, pada sebuah kota misalnya. Maka infrastrukturnya dapat berupa pipa air, kabel listrik, pipa gas, saluran pembuangan limbah, dan saluran telepon. Sebenarnya, ada banyak definisi tentang apa itu infrastruktur TI. Dan dari penggabungan beberapa definisi yang ada, maka infrastruktur TI adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, fasilitas, dan lain-lain yang diperlukan untuk mengembangkan, menguji, menyampaikan, memantau, mengendalikan, atau mendukung layanan TI. Infrastruktur TI melibatkan lebih dari sekedar mekanisme sistem data. Itu juga mencakup orang-orang yang memberikan dukungan dan layanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cecil. Definisi infrastruktur yang kami gunakan dalam penjelasan video ini didasarkan pada gambar IT building block berikut ini. Nah, pada gambar ini dijelaskan bahwa ada proses atau informasi, kemudian aplikasi, application platform, dan infrastruktur, serta atribut non-fungsional. Semua ini diatur dan dikendalikan oleh masing-masing manajemen sistem yang ada di sampingnya. Baiklah, kita akan lanjut ke penjelasan berikutnya. Nah, yang pertama ada processes atau information building block. Jadi, proses bisnis itu menciptakan dan menggunakan informasi. Informasi ini tentu berbeda-beda tergantung di bidang apa bisnis tersebut bergerak. Kemudian, dari informasi ini akan diproses dan disimpan dalam sebuah aplikasi. Nah, application building block. Dia mencakup 3 jenis aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi klien yang termasuk contohnya seperti ponsel dan juga laptop. Yang kedua adalah office application ini contohnya seperti pengolah kata maupun spreadsheet. Yang ketiga adalah business specific application. Aplikasi ini sengaja dibuat sesuai dengan kebutuhan bisnis tersebut. Contohnya adalah seperti ERP dan juga Customer Relationship Management. Kemudian application platform building block. Informasi yang disimpan di aplikasi tadi terkadang aplikasi tersebut memerlukan beberapa layanan tambahan yang memudahkannya untuk berfungsi dengan baik. Contohnya adalah front-end server seperti Apache HTTP server dan di BMS seperti Microsoft SQL Server. Nah, slide selanjutnya, infrastruktur building block. Infrastruktur building block ini terdiri dari end user device, operating system, compute, storage, networking, yang akan kita bahas di dalam video ini juga, dan yang terakhir data center. Kemudian non-functional attributes, fungsionalitas sistem TI didukung oleh atribut non-fungsional, yang merupakan efek dari konfigurasi setiap komponen sistem TI. Nah, kita akan membahas apa itu atribut non-fungsional pada slide selanjutnya. Slide selanjutnya, apa itu atribut non-fungsional?
Jadi non-functional attribute atau non-functional requirement ini adalah bagaimana suatu sistem melakukan fungsinya. Jadi ini berkaitan dengan kualitas sistem tersebut. Meskipun namanya non-fungsional dan tidak berhubungan langsung dengan fungsionalitas utama sistem, namun sebenarnya atribut ini sangatlah penting bagi sebuah sistem. Nah, contoh atribut non-fungsional itu ada availability, scalability, reliability, stability, testability, dan recoverability. Sebagai contoh dari availability, jika suatu sistem tidak dapat tersedia dalam waktu 5 menit saja per hari, maka itu mengartikan bahwa suatu sistem tersebut tidak memiliki kualitas ketersediaan yang baik. Maka dari itu, arsitektur TI perlu untuk melakukan tugasnya dalam menentukan dan menyatukan persyaratan atribut non-fungsional ini dari para pengguna, kemudian para pemangku kepentingan, dan arsitektur itu sendiri. Baiklah, yang selanjutnya jaringan akan dibawakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas jaringan. Apa itu jaringan? Jaringan komputer adalah sistem yang kompleks yang terdiri dari kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang saling terhubung, baik secara fisik maupun melalui perangkat lunak, membentuk infrastruktur yang memungkinkan pertukaran data dan sumber daya di antara mereka. Tujuan utama dari jaringan komputer adalah memfasilitasi komunikasi dan berbagai informasi antara pengguna, perangkat, dan aplikasi di seluruh dunia. Pengelolaan jaringan komputer membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang berbagai teknologi dan konsep yang terlibat, termasuk perangkat keras seperti switch dan router, serta perangkat lunak seperti sistem operasi, jaringan, dan protokol komunikasi. Dengan pemahaman yang baik tentang jaringan komputer, individu dan organisasi dapat memanfaatkan potensi penuh dari infrastruktur komunikasi modern ini untuk mendukung berbagai aplikasi dan layanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis jaringan. LAN atau biasa disebut sebagai Local Area Network adalah jaringan komputer yang mencakup area terbatas seperti gedung-gedung, kampus, atau lingkungan geografis yang terbatas. LAN biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat komputer secara lokal, seperti komputer desktop, laptop, printer, dan lain-lain. Jarak antar perangkat dalam LAN biasanya terbatas, umumnya tidak lebih dari beberapa kilometer. Nah, seperti contoh misalnya di suatu lab komputer, itu menggunakan local area network yang dimana ada kabel LAN sebagai penghubung di sebagai setiap laptop atau sama juga dengan warnet lainnya. Ketika sebuah LAN terhubung dengan beberapa LAN lain, maka akan terbentuk jaringan baru yang disebut Metropolitan Area Network atau MAN. Lalu ada juga jenis jaringan bernama WAN, Wide Area Network. Dalam konteks jaringan komputer, merupakan jaringan yang mencakup area yang sangat luas, seringkali melintasi wilayah geografis yang luas bahkan negara atau benua. Nah, itu biasanya seperti jaringan yang kita pakai sekarang, yaitu jaringan internet yang kita gunakan untuk terhubung ke orang lain. Itu biasanya menggunakan konteks seperti WAN ini, yang mencakup sangat luas, sehingga kita bisa saling terhubung satu sama lain. Lalu di sini ada tentang networking. Networking Building Blocks, OCRM, atau Open System Interconnection Reference Model. Arsitektur hampir setiap jaringan didasarkan pada OCRM, terdiri dari 7 lapisan yang menentukan tahap berbeda yang harus dinilai data untuk berpindah dari satu host ke host lainnya melalui jaringan. Host atau node ini mengacu pada perangkat atau titik server yang terhubung ke jaringan. Node dapat berupa server, router, switch, atau firewall. Di sini tertera gambar OC model.
yang dimana di sisi client side paling bawah adalah layer 1 physical layer, layer 2 data link layer, layer 3 network layer, layer 4 transport layer, layer 5 session layer, layer 6 presentation layer, layer 7 adalah application layer. Nah, pada sisi client side, biasanya klien lebih menggunakan application layer, yang dimana itu adalah sebagai penghubung dia, interface-nya kepada application layer tersebut. Lalu untuk server side, biasanya dia membaca bagian paling bawah, yaitu untuk memberikan data kepada klien. Lalu di sini ada penjelasan dari gambar tersebut. Fisikal, yaitu lapisan fisik mendefinisikan komponen perangkat keras fisik jaringan seperti kartu antarmuka jaringan, kabel tembaga, dan serat optik. Data link, pada lapisan ini, data dienkapsulasi dalam protokol fisik dan jenis jaringan serta urutan paket ditentukan. Network, lapisan jaringan, sering disebut sebagai lapisan 3, mendefinisikan rute pengiriman data ke perangkat penerima, protokol IPv4 dan IPv6, serta perutian dan pengamatannya merupakan implementasi dari lapisan ini. Lalu, pada lapisan transport, merutakan aliran data yang berasal dari aplikasi dan mengintegrasikannya ke dalam jaringan aliran tunggal untuk melapisi jaringan. Session layer menyediakan mekanisme untuk membuka, menutup, mengelola sesi antar proses aplikasi pengguna akhir. Presentasi, lapisan ini mengambil data yang disediakan oleh lapisan aplikasi untuk mengubahnya menjadi format standar yang dapat dipahami oleh lapisan lain. Nah, layer terakhir yaitu layer application. Ini berinteraksi dengan sistem operasi atau aplikasi saat pengguna melakukan transfer file, membaca pesan, atau melakukan aktivitas jaringan lainnya. Masuk ke kabel fiber optik. Kabel serat optik mengandung beberapa helai serat kaca atau plastik yang masing-masing menyediakan jalur optik untuk pulsa cahaya. Sumber cahaya dapat berupa dioda pemancar cahaya atau LED atau laser. Pelaksanaan pelatihan fiber optik memerlukan persiapan yang matang, termasuk penyediaan peralatan yang sesuai. Dalam pelatihan ini, peralatan yang diperlukan seperti splicer serat optik, OTDR atau Optical Time Domain Reflectometer, pembersih serat optik, alat pengukur daya optik. Semua peralatan ini sangat penting untuk memfasilitasi pembelajaran yang efektif dan praktik langsung yang komprehensif dengan mempersiapkan peralatan yang sesuai. Peserta pelatihan akan dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang instalasi, pemeliharaan, dan pengujian jaringan serat optik. Jadi, kabel fiber optik itu adalah jenis kabel yang terbuat dari serat plastik dan kaca halus yang berfungsi untuk menghubungkan antara perangkat maupun pengguna dalam lingkup wilayah tertentu. Dibandingkan dengan teknologi kabel koaksial pada umumnya, bandwidth serat optik jauh lebih besar karena mampu mencapai kecepatan gigabyte per second. Fiber optik merupakan teknologi yang menggunakan serat kaca atau plastik yang sangat tipis untuk menghantarkan sinyal cahaya. Serat ini dirancang sedemikian rupa sehingga mampu memantulkan cahaya di dalamnya, sehingga sinyal dapat dikirim jarak jauh dengan kecepatan tinggi. Kabel fiber optik terbentuk dari serat plastik halus atau serat kaca yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Sumber cahayanya bisa berupa sinar LED atau sinar laser. Fungsi fiber optik ini sama dengan kabel lainnya, yaitu untuk menghubungkan antara komputer atau pengguna satu sama lain. Keunggulan fiber optik ini, kecepatan akses dan transfer datanya yang sangat tinggi, serta ketahanannya yang terhadap gangguan elektromagnetik karena tidak memiliki arus listrik. Ada juga jenis-jenis fiber optik, yaitu fiber optik termasuk single mode dan multimode. Jadi, fiber optik adalah teknologi yang sangat penting dalam dunia telekomunikasi dan komputer
karena kemampuannya untuk mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi dan ketahanannya yang terhadap gangguan elektronik. Lanjut, penjelasan selanjutnya dibawakan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai network virtualization. Virtualisasi jaringan mengubah jaringan berbasis perangkat keras menjadi jaringan berbasis perangkat lunak. Virtualisasi jaringan dapat diimplementasikan dengan yang pertama, virtual LAN atau VLAN, memungkinkan pengelompokan logis mode jaringan pada LAN yang sama. Tujuan umum penerapan VLAN adalah untuk memungkinkan segmentasi jaringan pada lapisan data link tanpa tergantung pada perangkat lapisan jaringan, seperti contohnya router. Nah, yang kedua, Virtual Extensible LAN atau VXLAN adalah protokol enkapsulasi yang dapat digunakan untuk membuat jaringan lapisan 2 yang dialihkan secara logis di seluruh jaringan lapisan 3 yang dirutekan. Seperti VLAN, hanya server dalam jaringan logis yang sama yang dapat berkomunikasi satu sama lain. Virtualisasi jaringan memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan skala jaringan, keamanan, dan pemulihan bencana. Di slide selanjutnya, kita akan membahas mengenai network availability. Network availability. Karena jaringan adalah salah satu komponen infrastruktur TI dasar, kendalanya adalah hal yang paling penting. Ketersediaan tinggi dalam jaringan dicapai melalui konsep seperti layering network topology. Pelapisan memberikan skalabilitas dan perutian deterministik atau jalur sepenuhnya ditentukan oleh mode sumber daya dan tujuan. Serta menghindari aliran data ad hoc yang tidak dikelola. Karena layering menyediakan banyak jalur peralatan apapun, ketersediaan pengaturan ini sangatlah tinggi. Yang kedua, Spanning Tree Protocol atau STP adalah protokol tingkat Ethernet yang berjalan pada switch. STP menjamin bahwa hanya satu jalur yang aktif antara dua titik akhir jaringan pada waktu tertentu. Dengan STP, jalur redundan secara otomatis diaktifkan ketika jalur aktif mengalami masalah. Selanjutnya, multi-homing adalah praktik yang baik untuk meningkatkan ketersediaan konektivitas internet dengan menyediakan lokasi dan atau gateway internet redundan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai network performance. Balik, Cuk. Bukan, sebelumnya. Network performance. Kinerja jaringan bisa diukur dengan throughput, latency, quality of service. Nah, yang pertama, throughput adalah jumlah data yang ditransfer melalui jaringan selama interval waktu tertentu. Yang kedua, yaitu latensi atau keterlambatan. Dalam komunikasi jaringan bergantung pada jarak yang harus ditempuh sebuah paket. Dalam jaringan paket switched, latensi diukur baik satu arah atau pulang pergi. Kemudian quality of service atau QoS mampu untuk memberikan prioritas aliran data yang berbeda untuk aplikasi, pengguna, atau jenis data yang berbeda. QoS memungkinkan layanan yang lebih baik terhadap aliran data penting dibandingkan dengan aliran data yang kurang penting. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Ade. Network security. Network security, keamanan jaringan adalah tindakan yang digunakan untuk melindungi jaringan komputer dari serangan atau pengguna ilegal. Tujuannya adalah untuk melindungi informasi online dan mencegah kejahatan dunia maya. Keamanan dapat diimplementasikan dengan banyak cara, salah satunya yaitu dengan menggunakan firewall. Firewall ini memblokir semua lalu lintas jaringan yang tidak diizinkan antar segmen jaringan, dan lalu lintas yang diizinkan harus diaktifkan secara eksplisit dengan mengonfigurasi firewall untuk mengizinkannya. Peran network security sangat penting bagi perusahaan karena dapat mencegah terjadinya berbagai serangan jaringan, di antaranya yaitu modification.
Modification ini ancaman keamanan jaringan yang berdampak paling fatal. Pasalnya, modification adalah kondisi di mana penyusup telah mengubah dan merusak keseluruhan sistem. Yang kedua ada interception. Interception ini ancaman yang berkaitan dengan akses suatu jaringan. Dalam kasus ini, penyusup akan melakukan berbagai cara dengan tujuan untuk mendapatkan akses informasi jaringan perangkat. Yang ketiga ada fabrication. Serangan yang dilakukan pelaku berupa penyisipan objek palsu ke dalam sistem jaringan. Network security melibatkan berbagai teknik seperti firewall yang tadi, enkripsi, autentikasi, dan pemantauan. Untuk menggunakan jaringan komputer dari serangan yang tidak diinginkan atau akses yang tidak sah, jadi penting bagi perusahaan untuk memperhatikan network security guna melindungi data dan informasi penting mereka. Itulah tadi penjelasan saya tentang jaringan. Berakhirnya penjelasan saya, maka berakhirlah topik pembahasan pada hari ini. Terima kasih. Tekan, Cuk. Nah, baiklah. Itulah tadi penjelasan kami mengenai materi yang kami bawakan, yaitu pendahuluan infrastruktur teknologi informasi dan pengantar atribut non fungsional serta jaringan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa. Ya.